وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله عز وجل في محكمة التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن اللهم اشرح صدورنا وتجاوز عن سيئاتنا وهب لنا فهم الأنبياء والمرسلين وهب لنا فهم السلف الصالح اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ونعوذ بك من أحوال أهل النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis duha yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di pagi ini mari kita tidak bosan-bosan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita dua nikmat terbesar dalam diri kita. Yang pertama adalah nikmat sehat sehingga kita bisa beraktivitas, dan yang lebih utama adalah dengan sehat ini kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sholat subuh, kemudian ibadah tilawah, kemudian tausiah, bertolabul ilmi. Mudah-mudahan dengan sehat ini Allah berikan terus kepada kita sehingga kita memperbanyak amal. Karena Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, banyak di antara manusia mereka ketika diberikan kesehatan oleh Allah mereka lalai, mereka tidak menggunakannya dengan semestinya. Kata Nabi, ni'matani mahbunun kathirun fiha minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu melalaikannya, gitu, melupakannya. Ya. Apa itu? Nikmatus sehat wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ini dua hal yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Padahal nikmat sehat ini kelak akan ditanya oleh Allah. Ada 4 pertanggungjawaban yang besok ini kita akan ditanya oleh Allah. Kata Nabi, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba menuju ke surga atau ke neraka sebelum ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Nah, 4 hal ini perlu kita perhatikan. Sudahkah 4 hal ini kita pergunakan dengan baik? Kata Nabi, ya, wa an umrihi fi ma'afna. Yang pertama urusan umur, Bapak Ibu. Urusan waktu yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa an ilmihi madza amila bihi. Allah berikan ilmu. Setiap ahad kita ngaji, setiap bulan kita ngaji, dimanapun berada kita ditanya oleh Allah apakah diamalkan atau tidak ilmu kita. Nah ini, mari kita berusaha mengamalkan ilmu kita Bapak Ibu semampu kita, okay? Sehingga kita nanti kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, bisa menjawab. Dan yang terakhir, wa an malihi, urusan harta. Kalau urusan harta ini ada 2 pertanyaan, ya. Min aina akhadhahu wa fi ma anfaqahu. Ya. Dengan cara apa engkau meraih harta itu? Nah ini. Jadi kita perlu muhasabah, sudahkah harta saya ini caranya halal atau tidak meraihnya? Karena besok akan ditanya. Kemudian setelah memiliki harta, wa fi ma anfaqahu. Nah ini, kemana engkau belanjakan? Di jalan Allah kah atau di jalan setan kah? Ya, makanya 4 hal ini perlu terus untuk kita muhasabai supaya kita arahkan kepada kebaikan. Urusan umur, urusan sehat, urusan ilmu, dan urusan harta. Bapak Ibu rahimakumullah, tema kita pada pagi ini yaitu tentang mensyukuri nikmat Islam. Nah ini, karena memang Islam ini perlu kita jaga Bapak Ibu. Sampai Allah mewanti-wanti, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali dalam memegang Islam. Ada satu hadis yang diajarkan oleh Nabi SAW, ada satu doa, okay?
dari Abdullah bin Umar. Nabi mengajarkan doa tentang hilangnya nikmat, berlindung dari hilangnya nikmat. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa hujaati nikmatika wa jami'i sakhatika. 4 perlindungan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa ini untuk kita hafal dan kita lantungkan terus. Ini doa yang sangat baik sekali, luar biasa. Nabi mengatakan Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat. Nah, ini nanti kita bahas nikmat itu apa dalam hadis ini, okay? Yang kedua, wa tahawuli afiyatika, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keselamatan berganti dengan kesengsaraan. Nah, ini dari keselamatan berganti dengan kesengsaraan. Yang kedua, wa fujaati nikmatika, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari datangnya azab secara tiba-tiba. Entah itu gempa, banjir bandang, tanah longsor, ya, kita nggak tahu, ya. Makanya ini doa yang sangat baik sekali, lebih-lebih hari ini musim hujan ya Pak ya, sering kadang-kadang musibah di mana-mana. Maka doa ini perlu kita panjatkan supaya kita semua, saudara-saudara kita dan kita dijauhkan dari oleh Allah dari azab yang datangnya tiba-tiba. Kemudian yang keempat, wa'udzubika min jami'i sakhatika, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari seluruh kemurkaanmu menimpa kepadamu, berlindung dari kemarahan Allah, supaya Allah tuh nggak marah sama kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama adalah Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat. Nah, ini perlu kita tahu, orang itu di antara tanda, ya, ada tanda, ya, 2 tanda nikmat itu hilang. Yang pertama adalah menyalahgunakan nikmat. Itu yang pertama. Jadi tanda bahwa nikmat itu hilang pada diri seseorang adalah menyalahgunakan nikmat, tidak menggunakan nikmat untuk di jalan Allah. Nah, ini artinya dolim itu wadul asya bi ghairi maudhi'iha, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu dolim. Dolim itu lawan dari adil. Kalau adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil tidak sama, tapi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bapak Ibu punya anak, yang satu mahasiswa, yang satu SD. Kalau dua-duanya setiap pagi kita sangoni sekolah 10.000, ya nggak adil itu ya, karena kebutuhannya beda gitu ya. Kemudian yang kedua adalah diantara apa itu tanda hilangnya nikmat itu apa Bapak Ibu? Mengkufuri, ya ini mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya apa? Di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah memberikan apa yang kau minta. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, engkau enggak akan sanggup. Tapi perlu kita ingat, Allah lanjutkan, innal insana ladzalumun kafar. Ternyata sifat manusia terkait dengan nikmat, ya, dolim lagi kufur. Nah, ini menyalahgunakan nikmat dan mengkufuri nikmat. Nah, ini makanya Bapak Ibu rahimakumullah, jangan sampai nikmat yang sudah Allah berikan ini kita gunakan untuk yang tidak baik, naudzubillah. Termasuk tadi yang saya sebutkan dari hadis Nabi, nikmat umur, sehat, harta, ilmu, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian jangan sampai mengingkari, karena ada di zaman Nabi Musa di Al-Quran diterangkan orang yang mengkufuri nikmat, siapa itu? Korun, dikasih harta malah sombong, mengatakan bahwa apa yang aku miliki ini bukan dari Allah, ini adalah hasil usahaku sendiri. Nah, ini
Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya Allah memberikan kepadaku ini hasil usahaku sendiri. Akhirnya Allah murka, ditenggelamkannya Qarun dan hartanya ke dasar bumi. Wallahu alam, katanya kalau ada orang nemu harta di dalam tanah namanya harta karun. Itu dari kasus itu katanya. Wallahu alam bisawab. Nah niki. Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan nikmat ini dalam hadis ini? Kata para ulama, wa a'dhamun nikmah nikmatul hidayah li hadadi. Sautama-utama nikmat niku adalah hidayah Islam. Nah niki untuk kita jaga. Wa hiya nikmatun la ta'diluha kunuzuh. Artikullah. Nikmat Islam itu tidak ada bandingannya, Bapak Ibu. Ya, tidak ada bandingannya dengan seluruh perbendaharaan bumi ini. Makanya mari kita jaga, luar biasa. Banyak hadis-hadis, dalil-dalil Islam, nikmat Islam itu luar biasa. Makanya kita harus percaya diri, harus percaya diri. Bagaimana berusaha berakidah Islam yang benar, bagaimana beribadah dengan yang benar, bagaimana berakhlak Islam, ya, bagaimana bermuamalah sesuai dengan Islam. Karena Islam itu keutamaannya luar biasa. Kita harus pertahankan, kita harus pegang, kita harus kuat, ya, apapun ujiannya, ya. Karena Nabi menerangkan dalam banyak hadis terkait dengan masalah ini. Bahkan sampai Allah mewanti-wanti dalam surat Ali Imran ayat 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati tidak membawa Islam, Pak. Makanya dalam tadi dijelaskan hafidhu alal Islam, jagalah Islam kalian, jagalah agama kalian dari berbagai macam fitnah. Karena kalau kita itu tidak membiasakan diri di atas Islam, hati-hati, kita bisa mati di atas kebiasaan yang lain. Man asa ala syai'in famata alaih. Kebiasaan seseorang itu, ya Pak ya, kebiasaan seorang itu menentukan kematiannya. Artinya orang meninggal itu tidak jauh-jauh dari kebiasaannya gitu. Nah, di Islam mengajarkan kita harus biasa untuk baca Quran, sholat, berbuat baik. Mudah-mudahan ketika Allah cabut nyawa kita dalam kondisi amal soleh. Lah ini yang diharapkan. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, apa keutamaan Islam itu? Sehingga nanti dengan kita mengetahui ini, kita lebih semangat mengamalkan nilai-nilai agama kita, percaya diri, tidak takut dicela, tidak macam-macam gitu, karena keutamaannya luar biasa. Di antaranya adalah disampaikan oleh para ulama, satu, Islam adalah agama yang berada di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Dalam surat Ali Imran ayat 19. Yang kedua Bapak Ibu, Islam adalah agama yang diterima oleh Allah. Ini keyakinan kita. Ya, kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal. Ya, wa huwa fil akhirati fala yuqbal minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah, barang siapa yang mencari din, keyakinan kita dalam Al-Quran selain Islam, sekali-kali Allah tidak akan terima. Orang yang mencari akidah selain Islam tidak akan diterima. Orang yang mencari ibadah selain Islam tidak akan diterima. Orang yang mencari akhlak selain daripada Islam tidak akan diterima. Apalagi muamalah yang keluar dari Islam tidak akan diterima. Allah ridhoi dengan nilai-nilai Islam, ya. Dan di akhirat Allah katakan dia termasuk orang yang merugi. Lah niki Bapak Ibu. Jadi keutamaan Islam itu agama yang berada di sisi Allah, agama yang diterima oleh Allah, yang direkomendasi oleh Gusti Allah. Kemudian yang ketiga, Islam adalah sebab terhindarnya dari api neraka. Jadi kita harus yakin Pak Bapak Ibu, insya Allah kita masuk jannah. Karena sudah dijelaskan oleh Nabi, ada dulu seorang anak muda, anak muda Yahudi itu suka bantu Nabi. Subhanallah. Dari Anas bin Malik, dia mengatakan kana gulamun Yahudiyun yahdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman Nabi ada seorang
laki anak muda suka membantu Nabi. Ketika itu famarido, anak muda Yahudi ini sakit. Ya, anak muda Yahudi ini sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Lalu Nabi jenguk. Nah, ini jadi boleh kita menjenguk saudara kita yang berbeda keyakinan untuk bermuamalah itu. Ya, ini. Kemudian yang kedua, faqa'ada inda ra'sihi, ketika Nabi jenguk, Nabi duduk di sisi kepalanya, ya. Kemudian faqala, Nabi berkata kepada anak Yahudi ini, anak muda Yahudi ini, aslim. Aslim niku napa Pak artine? Masuk Islamlah. Masuk Islamlah. Fanadhara ila abihi wa huwa indahu. Lalu anak muda ini melihat bapaknya yang berada di sisinya juga. Kemudian bapaknya mengatakan, faqala lahu ati Abul Qasim. Hei anakku, rungokno, taatono apa yang dikatakan oleh Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kemudian anak muda tadi masuk Islam. Fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul. Lalu Nabi keluar dari rumah anak muda itu, apa kata Nabi? Ketika anak muda Yahudi ini masuk Islam, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Ya, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak muda ini dari api neraka. Nah, ini kita harus yakin Bapak Ibu. Insya Allah kita masuk jannah karena kita masuk Islam. Nah, ini ya. Dan ini pelajaran banget, nggih. Jadi kalau ada orang sakit, kesempatan kita, ya Nabi ngajari kita untuk memberikan nasihat. Nah, ini Pak. Jadi kalau ada saudara kita, tetangga kita, teman kita, kalau lagi sakit, berusaha untuk memberikan nasihat, ya, semampu kita, tentunya dengan nasihat yang baik. Karena ketika orang sakit itu kayaknya lebih mudah Pak terima nasihat. Tapi kalau lagi sehat itu biasanya berbudul Pak ya. Tapi kalau lagi sehat, mbok salat paling mantuk-mantuk Pak. Iya, istighfar manut gitu Pak. Tapi kalau lagi sehat, wah, kowe ngajari aku ngopo? Malah bantah Pak ya. Jadi Nabi ngajari jenguk orang sakit itu termasuk sunnah. Yang kedua memberikan motivasi, nasihat. Nah, inilah keistimewaan Islam. Kemudian di dalam hadis yang lain, Masya Allah, ini perlu kita juga tahu, biar kita supaya yakin, insya Allah tetap masuk jannah, diselamatkan dari Allah dari api neraka. Nabi mengatakan, yudkhilullah ahlal jannah al jannah. Allah itu memasukkan penghuni surga ke dalam surga. Wa yudkhilullah mayyasa birahmatih. Allah memasukkan penghuni surga siapa saja yang Allah kehendaki. Wa yudkhilu ahlan nari an-nara. Lah ini Allah memasukkan penghuni neraka ke dalam neraka. Kalau masuk surga sudah nggak usah dibahas Pak, karena memang itu keinginannya. Tapi kalau ada orang masuk neraka, ini Maha Rahman dan Rahimnya Allah. Allah masih berkata, yaqulu ugduru. Hai malaikat, man wajadtum fi qalbihi misqala habatin min khardalin min iman. Subhanallah. Allah masih ngomong sama malaikat ketika ada hambanya masuk neraka. Hai malaikat, apakah hambaku yang masuk ke dalam neraka itu masih memiliki sebiji sawi? Coba Pak, sebiji sawi keimanan. Artinya maaf Pak ya, dia itu nggak pernah taat, ya mungkin nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, tapi dia masih ngakui sholat itu hukumnya wajib. Dia masih minum khamr, tapi dia masih ngakui kalau khamr itu haram. Dia masih berzina, gitu. Tapi masih ngakui bahwa zina itu haram karena mungkin salah pergaulan, karena mungkin lingkungannya buruk sehingga dia sulit untuk bertobat. Nah, ini. Sampai mati nggak pernah tobat, akhirnya dia masuk neraka, tapi masih punya iman nih Pak. Apa kata Allah? Kemudian Allah menyuruh malaikat apa? Fa'ahrijuhu. Apa artinya itu fa'ahriju? Entokno,
Luarkan dia dari api neraka. Lalu malaikat mengeluarkan fayahrujunahu humaman qadim tahasu. Malaikat mengeluarkan orang itu dari api neraka, tapi kondisinya mengenaskan, Pak. Ya. Hamaman qadim tahasu, dalam kondisi gosong. Nah ini lho. Artinya tetap masuk surga, tapi gosong sih gitu. Lah pertanyaannya adalah kuat gak gitu loh. Ketika dia digosong ke kalih Gusti Allah lah niku lho. Nah, dalam kondisi untuk melebur dosa-dosanya yang dia lakukan di dunia. Akhirnya fayulqauna fi nahril hayah, dalam kondisi gosong dia dilempar ke dalam sungai kehidupan. Maka dia seakan-akan biji yang tumbuh di pinggiran sungai. Seresik meneh, Pak. Subhanallah. Inilah keistimewaan punya iman. Makanya Bapak Ibu, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, ujian yang Allah berikan kepada kita, harus tetap memegang iman dan Islam. Karena ini satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Tapi kita kan kadang-kadang melihat fenomena mengenaskan, gitu. Banyak orang menjual imannya, agamanya, hanya dengan apa, Pak? Sembako, ya, dengan ditukar dengan apa namanya, dunia, jabatan, dan naudzubillah. Kemudian diantara keutamaan Islam adalah orang yang Islam itu akan diberikan kemenangan, kesuksesan, keberkahan. Kata Nabi, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana Allahu bima atah. Allah itu memberikan kepada orang yang Islam itu kemenangan, rezeki yang cukup, rasa qanaah yang Allah berikan. Ini enggak punya kecuali orang Islam. Rasa qanaah, rasa nrimo yang pandu bersyukur. Ya, ini. Kemudian diantara keutamaan Islam adalah Islam merupakan agama yang penuh dengan kebaikan dan naungan. Ya, Nabi mengatakan in ayyuma ahli baiti minal arab wal ajam, tidaklah rumah orang-orang Arab atau orang-orang ajam itu non Arab, Pak, ya. Idza aradallahu khairan, jika Allah mengendaki rumahnya itu penuh dengan kebaikan, adkhalahullah Islam. Allah masukkan rumah itu nilai-nilai Islam. Jadi kalau Allah menginginkan rumah tangga kita, Pak, rumah kita ini dikasih kebaikan, Allah masukkan nilai-nilai Islam. Summa yaqul fitan, ketika terjadi ujian di rumah itu, ya, namanya rumah tangga, Pak, ya, tidak mungkin lepas yang namanya masalah, pasti punya masalah. Lah kata Nabi, ka'anna hadulan, seakan-akan Islam itu sebagai naungan. Nah, makanya, Pak, rumah orang Islam itu harus dipenuhi dengan amalan-amalan supaya rumah itu menjadi surgaku, ya, rumahku surgaku. Masuk salam, ya kan, di dalamnya ada sholat sunnah, ya kan, afdol kan sholat sunnah di rumah itu. Kemudian baca Quran, ya, ini rumahnya orang Islam itu harus seperti itu. Ya, Nabi mengatakan inna syaiton yanfiru minal baiti alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan lari dari rumah apabila dibacakan surat Al-Baqarah. Bukan ditempeli, ya, Pak, ya. Nah, kadang-kadang ditempeli ayat kursi sak tembok muter ngoten niku. Nah, tapi jerone dangdut apa doae. Nah, ini, Pak, ya. Jadi, apa enggak boleh-boleh, tetapi nilai-nilai Islam ini perlu kita praktekkan di rumah. Ya, ini penting. Ya, makan pakai basmalah. Ya, pokoknya amal-amal Islam ada di rumah itu menjadi naungan. Insya Allah penuh dengan kebaikan. Kemudian Islam juga memberikan kepada suatu amal soleh yang sedikit bisa mendatangkan pahala yang banyak. Itu Islam. Ada seorang sahabat yang sebelumnya belum masuk Islam, Pak. Dia pakai baju besi, dia ngomong, ya Rasulullah, apakah saya itu Islam dulu atau berperang dulu? Nabi mengatakan, aslim sumakotil, kamu masuk Islam baru perang, berjihad. Setelah dia masuk Islam, kemudian dia berjihad, dia meninggal, mati syahid. Dia belum sholat, dia belum ngapa-ngapa, baru masuk Islam sudah meninggal. Tapi pahalanya, kata Nabi, amila qalilan wa ujiro kathir.
amalnya sithik nanging pahalane akeh. Oh, ini. Karena sebab Islam dulu entes mlebu Islam kemudian meninggal gara-gara karena dia berjihad di jalan Allah. Begitu pula orang yang masuk Islam itu amalan jahiliyah yang dulu itu dicatat oleh Allah. Ya. Di dalam sebuah hadis dikatakan ya, ada seorang datangi Nabi, "Ya Rasulullah, ara'aita asya'a kuntu atahannasu biya fil jahiliyah min shadaqatin wa itaqatin wa silaturahmi." Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau dulu saya itu waktu jahiliyah senang sedekah, senang membebaskan budak, senang silaturahmi. Apakah dinilai atau dulu waktu masih menjadi kafir, belum beriman, saya dulu sedekah, dulu berbuat baik. Apakah setelah saya masuk Islam kebaikan tadi dinilai? Kata Nabi, aslamta ala masalafa min khair. Kamu itu masuk Islam bersama kebaikanmu yang dulu kamu belum masuk Islam. Subhanallah. Tapi sebaliknya Pak, kalau ada orang yang dulunya tidak beriman atau jahiliyah, belum hijrah, kemudian dia tobat, dia masuk Islam, kesalahan yang dia lakukan selama dia masih jahiliyah dihapus semuanya oleh Allah. Qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan pada orang-orang kafir, jika dia menghentikan kekafirannya, dia masuk Islam, Allah akan menghapus seluruh kesalahannya selama dia menjadi non muslim tadi. Misalkan dia non muslim sejak lahir, kemudian dia bertobat menjadi mu'alaf umur 60. Kesalahan dia, dosa-dosa dia diampuni oleh Allah. Inilah keistimewaan Islam, Pak. Oleh karena itu, mari kita jaga agama kita, Islam kita dengan cara menjaga akidah kita, menjaga ibadah kita untuk tetap di atas Islam, menjaga akhlak kita dan menjaga muamalah kita untuk tetap di atas Islam, istiqomah di atas Islam sampai ajal menjemput, sehingga kelak Allah berikan kepada kita keselamatan di akhirat, sehingga kita termasuk orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah dengan tanda bahwa kita mati di atas ajaran Islam. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li syairil muslimin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.